2 dari 3 pembunuh Iska Nurrohmah kini telah diringkus polisi. Ternyata mereka adalah sekawanan remaja yang sebelumnya hendak tawuran. Dari rekaman CCTV yang didapat, pelaku mencoba merampas tas milik korban sebelum akhirnya menyabetkan senjata tajam karena korban melakukan perlawanan. Jenazah bersimbah darah pada bagian dada sebelah kiri, tergeletak, terlentang. Saya papasin dulu, saya lewatin dulu situ sama wanita itu. Lalu saudara N langsung turun, Pak. Merambai tasnya, Pak. Saudara N panik dengan saudara A, langsung naik lagi ke sepeda motor, Pak. Nah, langsung kabur meninggalkan si wanita itu, Pak. Iska Nurrohmah tewas terkapar di sebuah gang di wilayah Tegal Gede, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Rupanya gadis asal Kebumen, Jawa Tengah ini tewas di tangan begal jalanan. Berdasarkan rekaman kamera pengintai atau CCTV, terlihat korban dihampiri oleh sepeda motor yang ditumpangi oleh 2 orang pemuda. Salah satu pemuda yang dibonceng kemudian merampas tas milik Iska. Iska yang sempat melawan akhirnya terkapar setelah terkena sabetan senjata tajam di tubuhnya. Berdasarkan informasi yang didapat, bukti rekaman CCTV, polisi meringkus 2 dari 3 pelaku begal yang menewaskan Iska Nurrohmah. Mereka adalah M. Rifai dan sang eksekutor berinisial N yang masih di bawah umur. Dari hasil analisa kami dan dikuatkan dengan barang bukti serta ciri-ciri atau identitas yang kita dapatkan, jadi muncullah ada beberapa 3 nama ini. Setelah kita amankan 2 orang ini dan mereka juga mengakui dan sudah kita sinkronkan dengan saksi bahwa memang kedua orang inilah pelaku terkait pembunuhan yang terjadi pekan hari lalu. Sementara satu pelaku lain bernama Arya Sukarya alias Tile alias Mangap masih dalam pengejaran polisi. Rupanya komplotan pelaku ini sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatan serupa di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Untuk pelaku N ini dia sebenarnya residivis meskipun masih di bawah umur, tapi dia ini dulunya pernah divonis terkait dengan pembegalan juga. TKP yang pertama itu pembegalan di Cikarang Timur, salah satunya itu anggota kita juga sebagai korban, anggota polisi. Kemudian di daerah Karawang juga 2 TKP, kemudian daerah Tambelang 1 TKP, kemudian ada juga di daerah Stadion Wibawa Mukti. Rupanya saat menjalankan aksinya, para pelaku dalam keadaan mabuk setelah menenggak pil haram. Itulah pengakuan M. Rifai saat diinterogasi oleh penyidik Polres Metro Bekasi. Sebelum kejadian itu, kau ngapain aja? Sebelum ke awal kejadian saya muter-muter, Pak, nyari korban, Pak. Maksud dan tujuannya itu apa? Melakukan perbuatan itu? Begal, Pak. Ngebegal? Iya, Pak. Ngebegal. Untuk apa? Untuk dijual, Pak. Bagi hasilnya, Pak. Hasil apanya? Hasil begal itu, Pak. Hasil begalnya. Pada saat itu kau bersama dengan siapa saja? Dengan saudara N, dengan saudara A, Pak. Apakah perbuatan yang kalian lakukan itu sudah direncanakan? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Terus alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan itu apa? Sebilah celurit, Pak. Celurit ya? Iya, Pak. Digunakan oleh siapa? Saudara N, Pak. Coba kau ceritakan bagaimana sih kejadiannya? Kejadiannya awal mula saya muter-muter, Pak. Nah, sampai Pasir Gombong. Saya masuk gang kecil,
Dan nggak lama kemudian saya berpapasan dengan seorang wanita, Pak. Pertama saya lewatin dulu itu, saya papasin dulu, saya lewatin dulu situ seorang wanita itu. Baik. Lalu saudara N langsung turun, Pak, merambai tasnya, Pak. Merambai tasnya, nggak lama kemudian saudara N panik dengan saudara A langsung naik lagi ke sepeda motor, Pak. Nah, langsung kabur meninggalkan si wanita itu, Pak. Paniknya? Karena wanita itu berteriak minta tolong, Pak. Apa yang dikhawatirkan? Takut warga pada keluar, Pak. Korban bagaimana posisi pada saat ditinggalkan? Masih teriak-teriak dia, Pak. Masih teriak minta tolong, Pak. Teriak-teriak ya? Iya. Kondisi sudah terluka atau belum? Saya tidak tahu, Pak, di situ saya tidak melihat. Peran kamu apa di situ? Peran saya sebagai joki, Pak. Joki ya? Iya, Menghantarkan. Sambil mengawasi kah atau gimana? Sambil mengawasi, Pak. Sambil mengawasi ya? Iya, Pak. Oke. Dari kedua pelaku, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, pakaian pelaku saat beraksi, dan sebilah celurit. Untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, polisi menggelar proses rekonstruksi kasus tewasnya Iska Nur Rohmah. 23 adegan diperankan oleh pelaku. Di adegan ke-12 lah aksi pembunuhan yang dilakukan tersangka N itu terjadi. Setelah gagal merampas tas milik korban, N langsung menyabetkan celurit sebanyak 4 kali ke tubuh korban. Sedangkan dua tersangka lain, M. Rifai dan Arya Sukarya alias Tile alias Semangap yang masih buron, bertugas sebagai joki dan mengawasi situasi. Atas perbuatannya pelaku harus menjalani hukuman berat. Konstruksinya pasal pembunuhan, kemudian kami lapis dengan pasal pencurian dan kekerasan. Ancaman hukumannya 15 tahun, pasal KUHP-nya 338. Tapi karena salah satu orang ini adalah masih di bawah umur, maka sesuai dengan Undang-Undang Anak, hanya kita bedakan dalam proses penyidikan sampai dengan penuntutan dan proses peradilan. Tapi kalau ancaman hukumannya sama, tergantung nanti pada konteks persidangan, pertimbangan hakim untuk memutuskan.